pembahasan yang kedua, yaitu fima ta'imu, yang artinya tentang apa yang mereka makan. Fima pada, ma apa yang ta'imu mereka makan. Jadi judul yang kita ambil terletak di ayat 93, fima ta'imu. Jadi arti ayat ini, pada apa yang mereka makan itu enggak ada masalah. Mereka dahulu telah memakan makanan yang terlarang. Jadi kita perhatikan ketika ayat ini turun di masa Rasulullah, itu orang-orang yang baru masuk Islam, itu tentulah orang-orang yang berasal dari kepercayaan yang lama. Mereka itu menyembah berhala, mereka itu makan sembarangan, tidak peduli halal atau haram. Mereka makan dari hasil syirik, mereka makan dari hasil curian, rampasan dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika ayat ini turun, orang-orang Islam ketika itu makanannya banyak yang berasal dari makanan yang haram. Mereka ketika mendengarkan penjelasan betapa bahayanya makanan yang haram itu, mereka mengadu pada Rasulullah, bagaimana kami ini? Apa yang akan terjadi pada diri kami? Kita melangkah ke bagian kedua, hubungan. Apa hubungan at-thayyibat, kajian kita dahulu, dengan sekarang fima ta'imu, makanan yang pernah kita santap. Bila at-thayyibat menjelaskan makanan yang baik itu membuat manusia menjadi orang yang ibadahnya diterima, maka fima ta'imu mengingatkan makanan yang tidak baik membuat manusia menjadi jauh dari Allah, ibadahnya tidak terima. Dengan perkataan lain, at-thayyibat membuat manusia itu menjadikan makanan untuk hidup dan hidup untuk ibadah. Itu kalau makanan yang baik. Kenapa kita manusia mesti makan yang baik? Bila manusia memakan makanan yang baik, maka dia tahu makan itu untuk hidup, hidup untuk ibadah. Tapi kalau makanan yang nggak baik, hidup untuk makan, makan untuk hidup, itu apa hal-hal yang harus kita lakukan sehingga pengaruh makanan yang pernah kita makan dahulu kita nggak tahu atau kita tahu bahwa ada makanan haram, makanan yang tidak baik masuk ke perut kita, bagaimana cara menetralisirnya? Nah, itu yang akan jadi kajian kita pada pembahasan kali ini. Tapi sekedar arti, maka fima ta'imu artinya pada makanan yang pernah kita santap dahulu, khususnya makanan-makanan yang tidak baik dan tidak halal. Itulah arti dari fima ta'imu, tentang makanan yang pernah kita santap. Makna dibalik fima ta'imu Allah menyadarkan manusia agar memperhatikan makanannya, karena makanan yang tidak baik akan menimbulkan efek yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika bicara makanan yang baik, Allah kaitkan dengan ibadah. Tapi bicara dengan makanan tidak baik, Allah kaitkan dengan setan. Kita perhatikan sekali lagi, makanan yang baik, tanda makanan yang baik, itu manusia akan mudah untuk beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu tandanya. Masalahnya adalah bagaimana tentang makanan yang telah terlanjur masuk ke perut kita. Padahal tadi dikatakan makanan yang tidak baik itu membuat manusia cenderung berbuat salah dan menjauh dari Allah. Bagaimana menetralisirnya? Itulah yang akan kita lihat di bagian ketiga, pesan-pesan. Pertama, segera istighfar. Istighfar. Beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, itu dimasukkan dalam satu kata. Bila mereka istighfar, mohon ampun dan bertobat. Tobat yang benar, yang benar-benar ingin membersihkan pengaruh negatif adalah dia akan memperhatikan pesan-pesan Allah dalam Quran. Ramadan itu hebat. Ramadan itu sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosanya akan diampuni.
dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Berarti nggak ada lagi pengaruhnya, habis. Apa caranya? Nur Ramadan. Apa maksud Nur Ramadan? Dapatkan cahaya Ramadan. Apa sih cahaya Ramadan itu? Cahaya Ramadan itu setidaknya ada dua. Satu namanya siam, satu namanya saum. Jadi bila kita ingin membersihkan energi negatif dari makanan yang kita makan, pertama ambil energi siam. Apa energi siam? Siam itu, yang namanya siam Ramadan itu, kita mengendalikan makan, minum, dan seksual. Itu kita lakukan di Ramadan. Tapi energinya harusnya ada sampai sekarang. Jadi bukan waktu puasa kita kendalikan makan minum, sekarang kembali lagi ngadat. Nah, itu enggak Idul Fitri, namanya Idul Ngadat, kembali ngadat. Itu Idul Fitri itu kembali ke fitrah, bersih. Dia puasa di bulan Ramadan dan kesan Ramadan membekas ke dirinya. Dia sudah terbiasa untuk tidak menyantap yang halal sekalipun, apatah lagi yang haram. Saum. Kalau kita niat, kita diajarkan saum. Karena orang-orang yang bicara yang tidak baik sebenarnya makan juga, makan. Bahkan makannya lebih parah lagi. Energi infak. Infak itu hebat. Infak itu akan dapat melunturkan energi negatif dari diri kita.